Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai beberapa pelajaran literasi media. Dan langsung saja. Yang pertama, mengapa anak-anak dan remaja itu termasuk dalam khalayak rentan? Yang pertama yaitu masa anak-anak adalah saat masa pertumbuhan fisik, kognitif, emosi, dan moral. Yang kedua yaitu anak-anak dipandang belum kompeten melindungi dirinya dari berbagai pengaruh buruk dunia, termasuk pesan yang termediasi. Jadi, anak-anak itu masih perlu dipantau oleh orang tua. Yang ketiga yaitu saat masa pertumbuhan kognitif, anak belum dapat memahami logika berpikir yang benar. Jadi, pada masa ini, anak-anak itu belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua yaitu jelaskan perbandingan antara media konvensional dan media digital. Jadi, perbandingan antara media konvensional dan media digital itu di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu dari pengiriman pesan, di mana media massa itu atau media konvensional itu melalui institusi media, yaitu dari satu ke banyak orang. Sedangkan dalam media digital, pengiriman pesannya itu institusi atau perorangan, yaitu dari banyak ke banyak, seperti itu. Yang kedua yaitu ada dari bentuk interaksi. Kalau media konvensional itu cenderung ke satu arah, sedangkan media digital itu cenderungnya kedua arah. Dari selanjutnya yaitu dari khalayak, di mana media konvensional itu tersebar secara geografis dan karakteristiknya itu berbeda-beda. Sedangkan media digital itu kelompok kecil dengan karakter yang hampir sama. Nah, dalam waktu penerimaan pesan itu, media massa itu atau media konvensional itu dilakukan secara serempak. Sedangkan media digital itu dilakukan pada waktu yang berbeda-beda, tergantung waktu aksesnya. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara pendekatan proteksionis model dan cultural studies model. Nah, pendekatan proteksionis model dan cultural studies model itu memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami media dan pengaruhnya terhadap masyarakat, terutama itu dalam konteks anak dan remaja. Nah, proteksionis model ini dalam fokus pada perlindungan, model ini menekankan pentingnya melindungi anak-anak dan remaja dari konten yang dianggap berbahaya seperti kekerasan, pornografi, dan pengaruh negatif lainnya. Sedangkan dari cultural studies model itu berfokus pada konteks dan interpretasi, di mana model ini lebih menekankan bagaimana individu, termasuk anak-anak dan remaja itu menginterpretasikan dan memaknai konten media berdasarkan konteks budaya dan sosial mereka. Soal yang keempat, mengapa oligopoli atau konglomerasi itu berpengaruh terhadap opini rakyat ataupun demokrasi? Nah, jadi oligopoli atau konglomerasi itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini rakyat dan demokrasi karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu ada kontrol atas informasi, di mana dalam pasar oligopolistik, sejumlah kecil perusahaan itu mendominasi media dan informasi. Nah, ini dapat membatasi keberagaman pandangan yang tersedia untuk publik, sehingga mengurangi kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang beragam dan objektif. Yang kedua yaitu ada memanipulasi opini publik. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu dapat menggunakan sumber daya mereka untuk mempengaruhi opini publik melalui kampanye iklan, propaganda, framing, dan isu-isu tertentu. Ini juga dapat mengarah pada pembentukan opini yang tidak mencerminkan keinginan ataupun kebutuhan rakyat. Yang terakhir yaitu ada dalam keterbatasan pilihan. Jadi ketika beberapa perusahaan itu mendominasi pasar, pilihan produk dan layanan yang tersedia untuk konsumen itu menjadi terbatas. Nah, dalam konteks media,
ini berarti konsumen mendapatkan informasi yang seragam, yang bisa membentuk cara pandang yang homogen di antara masyarakat. Soal yang kelima, yaitu jelaskan apa sih yang dimaksud dengan komodifikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Nah, jadi dalam ekonomi politik media, komodifikasi itu adalah salah satu bentuk penguasaan media selain strukturasi dan spasialisasi, itu menurut Fairlog. Menurut Fairlog tahun 1995, komodifikasi itu dipahami sebagai proses dominan sosial dan institusi yang melakukan produksi komoditas untuk meraih keuntungan pribadi atau keuntungan kapital ekonomi sebesar-besarnya dengan menciptakan suatu konsep produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini adapun bentuk-bentuk komodifikasi dalam ekonomi politik media, menurut Vincent Mosco, itu ada 3. Yang pertama yaitu ada the commodification of content atau komodifikasi isi, itu merupakan proses perubahan pesan dari kumpulan informasi ke dalam sistem makna dalam wujud produk yang dapat dipasarkan. Nah, yang kedua yaitu ada commodification of audience atau komodifikasi khalayak, itu merupakan proses modifikasi peran pembaca atau khalayak oleh perusahaan media dan pengiklan. Nah, dari fungsi awal itu sebagai konsumen media menjadi konsumen khalayak selain media. Commodification of audience sendiri itu menjadi 2 bagian. Yang pertama ada commodification intrinsic dan yang kedua yaitu ada commodification extrinsic. Yang ketiga yaitu ada commodification of labor atau commodification pekerja atau buruh. Nah, itu merupakan transformasi proses kerja dalam kapitalisme di mana keahlian dan jam kerja para pekerja itu dijadikan komoditas dan dihargai dengan gaji. Mungkin itu saja pembahasan pada mata kuliah literasi media kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.